Bingung mengerjakan rambut rusak dan rambut krus. Di sini aku mau kasih solusi buat kalian. Teknik dan trik mengatasi rambut atau mengerjakan rambut yang rusak, kering. Bahkan bisa dibilang mungkin kalau teman-teman pemula lihat rambut yang kayak gini pasti kebingungan ya. Bagaimana cara mengerjakan rambut yang seperti ini? Simak video ini baik-baik, jangan sampai teman-teman yang lainnya kebingungan bagaimana cara mengerjakan rambut yang rusak parah dan yang rusak kering seperti rambut yang sudah saya kerjakan ini. Buat teman-teman, hindari pengolesan obat step 1 untuk rambut yang sudah pernah dikasih obat step 1. Langkah-langkah ini sangat penting diketahui oleh teman-teman supaya tidak bingung dan tidak ribet. Bagi teman-teman yang pemula, mungkin ini adalah mengerjakan yang sangat repot dan sangat susah. Tidak. Bagi teman-teman yang betul-betul mau mengerjakan rambut pelurusan yang sungguh-sungguh pengen cepat dimengerti, ikuti video ini ya. Jangan sampai kalian salah dalam mengaplikasikan step 1. Perhatikan rambut yang sudah pernah dikasih obat. Contohnya, rambut yang di bawah ini atau rambut yang udah pernah diluruskan, itu tidak akan pernah lagi bisa kena obat step 1. Nah, step 1 yang saya gunakan itu adalah CBD. CBD itu apa? CBD warna merah. Kenapa harus CBD warna merah, Kak Sandra? Apa tidak ada yang lain kah? Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau kalian selalu bertanya seperti itu karena saya adalah pecinta CBD, suka dengan wanginya, suka dengan suka dengan aromanya lah, tidak terlalu bau, dan untuk pengaplikasian pendiaman jauh lebih cepat ya, jauh lebih cepat, 30 menit tanpa cek elastis sudah bisa. Jadi bagi kalian, kalau kalian bingung bagaimana sih cara melihat obat yang sudah merata atau sudah pas. Nah, cara meneliti rambut yang sudah pas di aplikasi step 1 itu kalian bisa perhatikan ya. Perhatikan, untuk obat step 1 tidak boleh digunakan berlebihan atau terlalu banyak. Contoh, kalian lihat ini rambut sudah selesai dikeringkan. Coba kalian lihat ke belakang dan kalian perhatikan rambut yang tadi sebelum dikasih obat. Kalian lihat ke belakang videonya. Adakah perbedaan? Nah, itulah perbedaannya. Tadi masih acak-acakan itu rambut. Acak-acakan, gak ada aturan. Tidak ada modelnya. Tapi setelah udah selesai kita kasih step 1, dia sudah seperti lurus. Nah, buat teman-teman, perhatikan ya. Rambut yang bawah ini dia krus. Kalian tahu gak? Itu udah hati-hati sekali dalam pengolesan obat. Udah hati-hati masih aja kering. Nah, ini jenis rambut yang memang benar-benar sensitif ya. Sensitif. Kenapa saya bilang sensitif? Ini rambut kalau kebanyakan obat salah, kalau terlalu sedikit salah. Kalau kena bagian yang di bawah salah. Terus bagaimana Kak Sandra cara mengatasinya? Cara mengatasi rambut yang seperti ini, pengolesan obatnya cukup sampai batas tumbuh. Ya. Terus bagaimana Kak Sandra menggunakan catoknya? Apakah masih suhu berapa? Saya tetap menggunakan suhu 220 ya. Suhu 220 Bailu. Nah, ada juga yang bertanya, emang gak rusak Kak rambutnya? Tergantung bagaimana kalian mencatok. Nah, kalau saya mencatok itu searah. Saya tidak mau menggosok-gosok. Jadi rambut kalau udah digosok-gosok, nggak usah nunggu 3 hari. Nunggu 1 hari dia akan berbulu teman-teman. Jadi searah ya. Searah seperti ini. Kalian bisa lihat kan searah? Nah, searah. Coba 5-7 kali. Nah, jadi harus sampai nungging pangkalnya biar dapat di bagian akar. Seperti itu supaya pangkalnya itu benar-benar dapat. Nah, aku aja udah berusaha untuk dapat pangkal, masih yang tinggal. Nah, ada juga yang bertanya, Kak Sandra pernah nggak smoothingnya gagal? Ya kalau saya nggak pernah gagal, nggak tahu dong cara mengatasinya kan. Karena sering dulu aku gagal smoothing. Makanya aku share di sini supaya kalian paham.
Apa penyebab gagal smoothing? Penyebab gagal smoothing itu banyak faktor. Ada dia dari kurang matang obatnya, ada dia kurang dicatok, ada dia kurang dicuci. Nah, dia itu sangat berpengaruh, teman-teman. Jadi buat kalian yang mau mengikuti teknik aku ini, dia nggak ribet banget kok. Paling gampang dicerna. Pengolesan step 1 hanya sebatas tumbuh sampai di situ lepas. Jangan juga bagian yang lurus tadi tetap kita kasih obat kecuali Anda adalah pakarnya dan sudah paham itu, ya. Sudah paham tentang itu. Barulah bisa. Jadi kuncinya di sini, ya, kuncinya paling intinya dan sedetail-detailnya aku sampaikan. Mau obat apapun kalian gunakan, kalau masih kalian tetap bagian yang bawah, itu kalian kasih obat, dia tetap akan rusak, ya. Kecuali untuk mengaplikasikan masker itu tersendiri, sisirnya tersendiri. Jangan sampai sisir yang kalian gunakan di step 1 lalu kalian sisir-sisir ujungnya, sisanya itu bakal krus. Nah, di sini aku mau bertanya buat kalian dulu. Siapa kalian udah pernah mengerjakan rambut seperti ini? Apakah rambutnya makin bagus atau makin jelek? Ya, makin bagus atau makin jelek? Pastikan kalau kalian mengerjakan rambut-rambut rusak harusnya makin bagus. Walaupun gak sebagus rambut orang pada umumnya yang jatuh-jatuh amat. Tetapi intinya di sini teman-teman, usahakan setiap pengaplikasian step 1 usahakan kenali orangnya. Supaya kita bisa bercanda-canda gurau seperti itu. Nah, untuk suhu catok ini 220, kan 220 nih ceritanya nih. Jangan diubah-ubah. Bagaimana kalau gosong Kak Sandra? Nggak bakal gosong kalau searah. Yang bikin gosong itu kita nggak searah. Digosok-gosok, tok 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 tok, tok udah gitu. Dia tidak jatuh, teman-teman. Seperti kalau kalian mencontohkan aku mencatok ini, nah seperti inilah kalian buat. Ya, usahakan dia pelan-pelan sampai kalian mendalami teknik itu. Jangan buru-buru cepat pula selesai. Gitu. Setelah selesai pencatokan step 1, lanjut untuk kasih step 2. Step 2 di sini aku menggunakan NR dan pendiaman sekitar 10 sampai 15 menit. Enak dan dingin. Untuk step 2-nya itu sangat enak dan dingin, bagus untuk rambut kering dan rambut rusak. Coba kalian coba ya. Jadi kalau step 1-nya CBD, step 2-nya NR itu tidak jadi masalah, itu boleh-boleh aja. Dan sejauh ini aku memang jauh lebih suka menggunakan NR step 2-nya. Udah selesai pendiaman, kita lanjut mencuci dengan menggunakan conditioner. Nah, kita bilas dulu sampai bersih lalu gunakan conditioner ya teman-teman. Nah, ini dia sebelum dicatok step 2. Bagaimana? Adakah perubahan? Jadi rambut keriting yang kurus-kurus tadi itu nggak bakal bisa hilang. Ya, kecuali setelah udah dia rutin perawatan barulah itu hilang. Ini setelah udah dicuci step 2 ya. Coba kalian lihat ujungnya itu yang bagian yang tidak kena obat tadi ya. Dia bisa jatuh seperti itu ya. Pastikan kalian dalam pengolesan obat step 1 hindari kena bagian yang kurus. Sekalipun itu aman atau apa segala macam, nanti lama-lama dia jadi rusak. Ini dia step 2-nya, aku mau mencatok. Ya, jadi nggak usah terlalu khawatir bagaimana ini kok hasilnya nggak jatuh kali, enggak, karena rambut si adik ini sudah rusak dari sononya. Kita tidak bisa membuat rambutnya itu jatuh seperti rambut sehat ya, nggak bisa, bukan karena kita nggak mampu, tapi memang nggak bisa ya. Rambut yang udah punya latar belakang rusak itu tidak bisa 100% jatuh lembut selembut sutra. Ini aja itu masih ada melengkung di bagian dalam. Ya, bukan karena kita nggak ngambil sampai ke pangkal, tapi memang ada kalanya rambut itu memang susah ditarik dan susah dicatok. Ini dia hasilnya setelah udah selesai pencatokan step 2, ya kan? Jadi menurut kalian gimana? Cantik nggak? Suka nggak kalian suka? Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe.